wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amma ba'du. Jamaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, di dalam Quran, di surat yang mungkin paling banyak dihafal karena surat yang pendek, Allah berfirman, yaitu di surat An-Nasr, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Idza jaa, apabila telah datang nasrullah, pertolongan Allah, wal fathu, dan kemenangan. Ketika pertolongan Allah diberikan kepada orang-orang beriman, di mana Allah memberikan banyak kemenangan kepada Nabi dan kepada para pengikutnya, para sahabatnya, di salah satu di antara futuhat atau kemenangan-kemenangan atas musuh-musuhnya, ya, baik itu di dalam berbagai peperangan di saat itu. Terlebih adalah kemenangan yang diberikan ketika kota Mekah itu telah kembali berada di tangan kaum muslimin, kembali berada di dalam Rasulullah, di dalam kendali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu yang sering disebut dengan Fathu Makkah, ya, Fathu Makkah. Ketika kemenangan banyak diberikan oleh Allah kepada Rasulullah dan orang-orang beriman, maka Allah mengingatkan, apabila telah datang pertolongan Allah dan Allah berikan kemenangan kepada kalian, ya. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna, dan engkau melihat manusia pada masuk fi dinillahi, ke dalam agama Allah, afwaja, berbondong-bondong. Nah, ini terlebih lagi melihat bagaimana banyaknya orang yang menyatakan diri memeluk Islam, ya, dengan sukarela, dengan tanpa paksaan, dengan tanpa peperangan, begitu, ya. Dalam Fathu Makkah itu disebutkan tidak ada darah yang tertumpah, ya, padahal di mana-mana di dalam sejarahnya itu, ketika suatu negeri yang dulunya pernah dikuasai kemudian diambil oleh lawannya, kemudian dikuasai lagi, itu biasanya yang terjadi adalah balas dendam, kan begitu, ya. Karena kira-kira kalau Nabi itu balas dendam, itu logikanya bisa diterima, ya. Kenapa? Ya, sebagaimana mereka memperlakukan itu kepada kaum muslimin, sekiranya Nabi membalas perlakuan yang sama, itu kan, ya, adil, gitu. Tapi Nabi tidak melakukan hal itu sama sekali. Nabi memberikan amnesti secara umum, ya. Maka Rasulullah mengatakan, barang siapa yang masuk ke dalam rumah Abu Sufyan, maka dia aman, dia tidak boleh diganggu, ya. Man dakhala dara Aba Sufyan fahuwa amin. Orang berebut semua masuk rumahnya Abu Sufyan.
Nabi kemudian mengatakan, barang siapa yang masuk Ka'bah maka dia aman. Semua orang masuk ke dalam Ka'bah. Man dakhala baitahu fahuwa amin. Siapa yang masuk ke dalam rumahnya masing-masing maka dia aman. Dan itu tercatat di dalam sejarah bagaimana seorang pemimpin yang memberikan amnesti kepada lawan, ya tidak sekedar hanya lawan beneran gitu ya. Lawan dalam arti yang mereka memusuhi, mereka berusaha membunuh, berusaha ya. Tapi Nabi SAW memberikan amnesti, pengampunan. Bahkan seorang Abu Sufyan yang sebagai pemuka Quraisy pada waktu itu, ya, toh Nabi SAW sama sekali tidak kemudian ya dipancung di tengah alun-alun itu, enggak ada. Sebagaimana kalau dalam kisah-kisah terdahulu itu ngeri bagaimana ketika Tartar itu, Mongol itu mengalahkan Baghdad waktu itu. 1 juta orang yang disembelih gitu ya, sampai sungai-sungai menjadi berwarna merah. Tapi ketika Fathu Makkah tidak ada satupun darah yang tertumpah. Nah, inilah semakin menegaskan bahwa memang risalah yang dibawa oleh Rasulullah adalah risalah perdamaian, risalatus salam. Ya, sebagaimana dengan ajaran agama yang dibawa beliau adalah Islam, yang berarti adalah damai, keselamatan. Maka perintahnya Allah ketika pertolongan itu telah datang, ketika kemenangan-kemenangan itu ada di depan mata, maka perintahnya adalah fasabbih, ya, bertasbihlah, sucikan Allah, ingatlah Allah. Hendaklah yang engkau besarkan, yang engkau agungkan adalah nama Allah. Fasabbih. Bagaimana bertasbih? Bagaimana mensucikan Allah? Bihamdi rabbik, dengan memperbanyak memuji Tuhanmu, dengan engkau memuja-muji kepadanya. Bihamdi rabbika. Ya, jadi bagaimana bentuk tahmid? Ya, bacaan tahmid ya alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya. Nah, ini nampaknya kira-kira ini ayat yang pas ini untuk kanwil pajak ini ya. Ya, ketika nasrullah wal fathu itu didapatkan, ketika target itu telah dicapai, diberikan oleh Allah Ta'ala. Nah, maka yang kita lakukan seperti dalam ayat ini adalah fasabbih bihamdi rabbik. Maka mari kita perbanyak, kita sucikan Allah dengan berbanyak untuk bertahmid. Ya, alhamdulillah. Kita kembalikan bahwa nikmat karunia ini adalah semata-mata pertolongan Allah Ta'ala. Yang kedua adalah wastaghfir. Ya, wastaghfir. Jadi selain daripada alhamdulillah, tapi juga adalah astaghfirullah. Artinya apa? Ternyata bahwa ada hal-hal yang memang harus kita mintakan ampunan. Barangkali selama dalam upaya itu ada kesalahan-kesalahan, ada apa? Maka kita mohon supaya diampuni. Ada kekhilafan, ada hal-hal yang mungkin tidak berkenan di hati orang lain itu, maka kita ampun, wastaghfir. Kita mohon ampun kepada Allah. Ya Allah, barangkali doaku mungkin selama ini ikhtiarku kurang, doaku kurang, tawakalku kurang, masih seakan-akan tidak bergantung kepada Allah tawakalnya. Nah, kita istighfar dari hal-hal tersebut. Astaghfir. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Dia, Allah itu benar-benar maha menerima taubat hamba-hambanya. Istighfar kita, taubat kita akan diterima oleh Allah dengan tangan terbuka. Nah, masyaallah muslim rahimakumullah. Dari sini kita diajarkan untuk bagaimana kita selalu berpikir optimis, ya, melihat masa depan, ya, melihat masa depan. Meskipun prediksi, ya, berbagai
ahli atau berbagai kalangan. Ini hal-hal yang membuat hati kita tidak gembira. Tapi kita harus selalu diajarkan untuk selalu membangun optimisme, harapan yang baik bahwa ke depan lebih baik, ke depan insya Allah lebih baik lagi dan seterusnya. Karena begitulah orang beriman tidak boleh memiliki pesimis, ya, apalagi sampai putus asa. Itu adalah larangan keras. Ya, wala tayasu mir rauhillah innahu la yayasu mir rauhillahi illal qaumul kafirun. Hanya orang-orang yang tidak percaya kepada Allah yang mereka itu berputus asa dari mendapatkan karunia Allah, rahmat Allah. Nah, jamaah rahimakumullah, selamat menyambut tahun baru, ya. Ya, boleh ya menyambut tahun baru ya, ya boleh. Ya, sebagaimana kita mengatakan selamat pagi, selamat siang, ya itu kan hanya perubahan waktu. Ya, kita dengan penuh harapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa hari esok insya Allah akan lebih baik lagi, dan hari esok insya Allah kita akan tetap mendapatkan keberkahan dan curahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Mari kita beristighfar, kita tasbih, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.